Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Salah satu pimpin doa. Silakan. Ketua kelasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik ya, pelajaran saya absen dulu. Senaini, Lisa, Tiara, Mas Ayu, Nadia, Nafsa, Nida, Nurul Hasanah, Nur Aisyah, Sakit, Pradipta, Putri, Rizka, Rizky Amelia, Setiaweni Seiha, Fania, Wahyu Ningsih, Yayu. Oke, baik. Sebelum saya mulai untuk pelajaran hari ini tentang perusahaan jasa, kemarin kita sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ada yang masih ingat? Masih. Siapa yang mau menyampaikan? Ya. Kesimpulan yang saya ambil dari persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara unsur-unsur aset, liabilitas, dan ekuitas dalam satu posisi keuangan perusahaan. Ya. Oke, baik, bagus sekali. Jadi kita refresh ke belakang sebentar. Jadi materi persamaan dasar akuntansi itu adalah dasar untuk kita menyusun sebuah laporan keuangan pada sebuah perusahaan, ya. Jadi di mana kita melaporkan bagaimana kondisi aset tadi ya, aset, kemudian hutang, kemudian modal. Nah, di semua perusahaan itu pasti akan membutuhkan akuntansi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Sebelum saya membahas tentang akuntansi perusahaan jasanya, saya akan mengajak kalian untuk mengetahui apa itu dulu perusahaan jasa. Nah, tujuannya yang akan kalian capai adalah pertama kalian bisa mengerti dulu apa itu pengertian dari perusahaan jasa. Setelah itu kalian bisa kenal, oh karakteristiknya perusahaan jasa itu seperti ini. Karena nanti akuntansi perusahaan jasa berbeda dengan akuntansi perusahaan dagang. Kalau sudah kita kenal karakteristik perusahaan jasa, kita nanti akan menganalisis penyusunan siklus akuntansinya. Kemudian kita bisa menyimpulkan informasi data serta membuat hubungan antara penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah tahu nih gambar apa? Apa? JN. Kemudian di sini kereta api. Kita lihat video berikut ini. Nanti dari video ini kalian bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari perusahaan jasa dan bagaimana karakteristiknya. Oke, baik. Itu tadi video profil tentang sebuah salon, ya, salon profesional ini ya. Dari tayangan yang tadi kalian lihat, kalian bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari perusahaan jasa itu sendiri. Siapa yang sudah bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Pengertian perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatannya menciptakan sesuatu yang tidak berwujud tapi manfaatnya kegiatannya menciptakan sesuatu yang tidak berwujud. Ya, di video profil salon itu menciptakan sesuatu? Iya, menciptakan apa itu? Oh, rambut yang bagus. Terlihat sekali puas tadi customer-nya. Ya, itulah jasa. Ya, tidak bisa berwujud barang, tetapi bisa dirasakan oleh konsumen. Oke, bagus sekali. Itu pengertian dari perusahaan jasa. Sekarang bagaimana sih karakteristiknya? Ada yang mau jawab? Ya, silakan.
tidak dapat dipisahkan, berubah-ubah dan tidak dapat disimpan. Tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan. Ya, bagus sekali. Kegiatannya menjual jasa, betul sekali. Sekarang kita perhatikan slide berikutnya tentang pengertian dari perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa merupakan sebuah perusahaan yang menawarkan sekaligus menjual berbagai produk dalam wujud pelayanan jasa. Kemudian tadi karakteristik kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Kemudian yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang ketiga, bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan barang berwujud. Kemudian produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen. Harga jasa tidak dapat dipatok general. Tidak ada harga pokok produksi dan penjualan. Kemudian pencatatan dan pelaporan keuangannya sederhana. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Jasa yang tidak membutuhkan barang berwujud itu apa? Ya? Sekolah. Oke. Sekolah boleh. Bisa sekali. Bagaimana sekolah, Mbak? Mendapatkan ilmu. Ilmu itu tidak berwujud. Oke, bagus sekali ya. Ibu sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok sudah memegang LKS-nya. Ya, kalian perhatikan di sini. Di dalam LKS ini kalian diminta untuk memahami bagaimana perusahaan jasa dan kedudukan perusahaan jasa ini di masa-masa sekarang. Di sini kalian sudah melihat ada artikel. Ini saya pilihkan berita tentang industri pariwisata di Yogyakarta yang mengalami kerugian. Silakan kalian bersama kelompoknya membaca artikel ini, kemudian dianalisis. Ada beberapa hal yang harus kalian analisis di sini. Begitu, saya beri waktu, kemudian nanti masing-masing kelompok perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok berapa? 1? Kelompok 1 ya? Oke. Silakan perkenalkan namanya dulu, kemudian perwakilan dari kelompok mana, sampaikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Dida Bedaya. Saya akan presentasikan dari artikel di atas, yaitu yang pertama, industri peristiwa merupakan salah satu perubahan jasa dari artikel tersebut dan beberapa karakteristik dari industri peristiwa tersebut. Yang pertama yaitu produk wisata tidak dapat dipindahkan karena orang tidak dapat membawa produk wisata pada wisatawan. Tetapi wisatawan itu sendiri yang harus mengunjungi, mengalami, dan datang menikmati produk wisata tersebut. Yang ketiga, bagaimana perusahaan jasa mampu bersaing dengan perusahaan lain untuk menghadapi krisis di pandemi ini. Perusahaan jasa mampu bersaing dengan perusahaan lain sebab banyak yang membutuhkan perusahaan jasa. Contohnya yaitu jasa laundry, jasa kurir, dan ojol. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 sudah tersampaikan. Dari hasil diskusi kelompok 1, apakah ada yang mau menanggapi atau mau bertanya dengan temannya di kelompok 1? Ya. Perkenalkan nama, kemudian perwakilan kelompok 4. Perkenalkan Berdiri nama. boleh, Mbak. Perkenalkan, nama saya Pradipta Anjani. Dari kelompok 4, saya ingin bertanya bagaimana cara penanganan untuk bisa meningkatkan biaya dalam pariwisata tersebut dalam penanganan kondisi seperti ini, COVID-19. Perkenalkan, nama saya Karin dari kelompok 1. Cara menanganinya dengan dilakukan promosi.
promosi seperti kayak beli satu gratis satu, terus beli, Iya, lanjutkan dulu. beli tiket 3 dapat 5, nah, seperti itu. Oke, jadi memperbaiki strategi promosinya, gitu ya. Ini kelompok 2 mau menanggapi mungkin. Tadi yang beli satu gratis satu itu apa? Kan ini perusahaan jasa, bukan perusahaan dagang. Nah, ini perusahaan jasa, bukan perusahaan dagang. Beli satu gratis satu maksudnya bagaimana gitu ya? Saya ingin menjawab Agak keras nggak? pertanyaan dari kelompok Sheha. Kelompok Kelompok 2. Ya. Ini kan apa ya, jasa ya. Ini kan dalam keadaan pariwisata. Nah, itu dengan cara kita itu bisa meningkatkan promosi melalui situs. Bagaimana caranya kita meningkatkan dalam situs itu, dalam cara kita tuh bisa menarik dari wisata-wisata luar untuk bisa mendatangkan konsumen di pariwisata tersebut. Tadi kelompok 1 menyampaikan bahwa banyak perusahaan tutup, tapi usaha lain, perusahaan jasa masih banyak yang bisa berkembang. Kemudian timbul pertanyaan, nah ini industri pariwisata ini loh bagaimana gitu ya tadi. Cara meningkatkannya, cara bertahannya di masa pandemi seperti ini. Tadi sudah dijawab dengan meningkatkan atau memperbaiki strategi promosinya. Beli satu gratis satu. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan loh Mbak dengan oleh kelompok 1. Tadi beli tiket 2 dapat 5, gitu, dapat 3 gitu ya. Beli satu gratis satu ya. Tiketnya yang dijual begitu. Maksudnya seperti itu mungkin ya Mbak ya kelompok 1. Kemudian tadi dari kelompok 4 bagus sekali kita memasukkan industri pariwisata itu bisa mempromosikannya melalui situs-situs website atau media sosial. Dari diskusi harinya bahwa perusahaan jasa sebenarnya baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang sebenarnya itu terkena dampak dari pandemi COVID. Ya, tinggal bagaimana perusahaan tersebut untuk mengatasinya. Nah, kalian sudah memahami bagaimana itu perusahaan jasa dan juga bagaimana kedudukannya di dalam perekonomian di masa sekarang, ya. Kalau sudah, kalian nanti akan mempelajari siklus akuntansinya. Nah, siklusnya yang pertama ini ada tahap-tahapan. Yang pertama tahap pencatatan, kemudian pengikhtisaran dan pelaporan. Nah, dari mana sumber pencatatan? Itu nanti kita ada bukti-bukti transaksi. Seperti yang tadi kalian lihat di video tadi ya, ketika membayar diberikan struk kwitansi, nota, begitu ya. Itu adalah salah satu bentuk dari bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi itu dikumpulkan, kemudian dicatat. Ada kwitansi, faktur, nota, cek, dan memo. Nah, bukti-bukti transaksi ini nantinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran ini apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Dari kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran hari ini adalah perusahaan jasa merupakan usaha atau kegiatan yang menciptakan sesuatu yang tidak berwujud. Nah, selain itu, kita juga bisa mempelajari dari akuntansi perusahaan jasa bahwa jasa juga memiliki peranan penting terhadap kegiatan tersebut. Nah, proses tersebut berjalan secara terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus berputar siklus. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini tentang bagaimana itu perusahaan jasa, kemudian karakteristiknya, ya perusahaan yang tidak menjual barang, walaupun tadi untuk promosi-promosinya gitu ya berupa barang, tetapi itu bukan kegiatan utamanya. Ya tugasnya di buku paket itu silahkan dikerjakan sebagai tugas rumah. Begitu dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.